Rumah saya dilempari molotov nih. Mobilnya. Eh, ih, tenang. Ini bensinnya sampai sini, coy. Ini jadi dilemparnya lewat sebelah. Nih, kopong semua. Kopong kabeh. Jadi istri saya nanti minta Mustang yang baru. Karena tangisan ini kalau nggak diganti. Nih, tempot lagi dicek semua. Orangnya naik beda listrik, nggak bunyi. Orang kita baru masuk kok 5 menit. Ini napi sudah turun semua di sini nih. Niat banget. Orangnya naik pedal listrik, berarti bukan orang jauh. Iya, dilempar pakai molotov. Ada botolnya, ada. Pokoknya kejadian itu bunyi kan, dem. Terus saya keluar, lari tak kejar, tapi kan mobilnya udah gede banget, takut rumahnya kebakar kan. Kita siramin dulu, satu rumah nyiramin, nggak sempat ngejar pelakunya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Jadi untuk menjadi seorang pejabat, baik pejabat pemerintahan desa ya, ataupun gubernur ataupun apapun di negeri ini yang memang jujur, memang transparan, itu memang susah. Untuk menjadi pejabat yang baik di negeri ini memang banyak musuhnya. Jadi teman-teman, pada waktu tanggal 20 bulan 4 2026 ya, jadi 4 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, itu ada sekelompok orang yang mendatangi ekspektorat ya, untuk mengungkapkan kekecewaannya lah, itu menanyakan dan kemudian mengungkapkan kekecewaannya atas prosesi penjaringan aparat desa di desa Purwasaba. Apakah ini kemudian ada rentetannya dengan peristiwa tersebut? Ya coba nanti biarkan polisi yang bergerak. Nah ini kita simak ya. Mas, untuk warga Purwasaba hari ini mendatangi inspektorat dalam acara hal apa? Dalam acara menanyakan terkait hasil proses audit dari inspektorat yang sudah kita layangkan suratnya jauh-jauh hari, kenapa sampai hari ini belum ada hasil atau proses bagaimana terkait keputusan audit yang mereka sampaikan kepada kami warga dan masyarakat Desa Purwasaba serta peserta penjaringan perangkat desa tahun 2026. Ketika memang dari inspektorat ketemu hasilnya tidak ada, kami peserta penjaringan perangkat beserta warga masyarakat Desa Purwasaba dengan berat tadi akan menghadap ke Gubernur Jawa Tengah untuk menindaklanjuti hasil atau proses dari proses penjaringan perangkat desa serta laporan-laporan lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwasaba. Sudah berapa bulan sih pemeriksaan dari inspektorat? Dari surat yang kita layangkan ini dari tanggal 2 Maret 2026 dan sekarang sudah tanggal 20 April, berarti sudah 1 bulan 18 hari, yang tandanya apakah iya dalam waktu 1 bulan 18 hari itu belum ada hasil. Terus dari inspektorat kalau tidak ada kejelasan, nanti rencana dari masyarakat Purwasaba gimana? Apakah akan ada aksi atau gimana? Mungkin akan ada tindak lanjut yang akan kita lakukan seperti menghadap ke Gubernur Jawa Tengah ataupun nanti kita akan rundingan lagi dengan elemen masyarakat di Desa Purwasaba untuk bagaimana tindak lanjut ke depan. Terkait dengan itu, Mas, dengan waktu 14 hari sudah selesai kan pelantikan gugur. Nah, itu menyikapi itu gimana? Ya harus ada tindakan tegas dari pihak-pihak pemerintah terkait mungkin dan peralatan lainnya, dan kita sampai hari ini pun menunggu bagaimana ketegasan dari pemerintah baik kecamatan maupun pemerintah kabupaten terkait beberapa surat dan beberapa audiensi yang sudah kita laksanakan, dan kita akan ambil tindakan tegas bila mana tidak ada putusan-putusan akan kita tindak lanjuti secepatnya. Ya. Kan aneh ya. Jadi ketika mereka kemudian sudah tidak terpilih saat
proses penjaringan. Ya sudahlah, sebenarnya kan kalian harus belajar lagi. Nah, apakah kemudian ada indikasi yang mengarah bahwa pelaku pelemparan molotov tersebut adalah orang-orang yang sakit hati terhadap Kadishuhu? Ya wallahualam. Yang jelas kronologinya semacam ini, teman-teman. Oke Bray, ini kejadian hangat banget. Jadi baru aja mobil kita jam 4:15 kita masuk baru 5 menit, ada 10 menit. Ini bensin, minyak, Ada bensin tumpah-tumpah ya. motornya. Ini pakai motor, pakai sepeda listrik. Jadi dia nggak bunyi. Alhamdulillah. Terus ini udah cecer-cecer ke sini. Lemparnya dari sini ke sana. Terus ada obornya dilempar motor. Sama opornya. Minyaknya aktif deh, masih mari ini. Lebar-lebar. Ada bekas motornya. Itu obornya tuh. Oke. Nah, aparat harus bertindak dengan tegas hal yang semacam ini ya. Ya, sampai menimbulkan kerugian semacam itu untuk nggak ada korban jiwa. Jadi pemerintah dalam hal ini harus aparat dalam hal ini harus tegas, benar-benar bertindak tegas. Jangan kemudian nanti orang-orang pejabat-pejabat yang baik ya, pejabat-pejabat publik yang baik, kemudian harus menerima intimidasi secara terus-menerus. Nah, ini kalau berhasil dalam suatu daerah, bisa jadi ini jadi role model untuk meneror orang-orang atau pejabat-pejabat publik yang bekerja dengan baik gitu loh. Ini mengatasnamakan apa ya istilahnya tadi yang mendatangi inspektorat itu mengatasnamakan warga Purwasaba, masyarakat Purwasaba dan sebagainya. Udah ya cuma beberapa gelintir orang saja. Nah, ini ketika pemadam kebakarannya datang ya. Tadi dini hari, rumah Kadishuhu dan mobilnya dibakar oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini bukan sekedar tindak kriminal biasa, tetapi ancaman nyata terhadap keamanan warga dan wibawa hukum. Publik tentu bertanya, apakah kejadian ini berkaitan dengan persoalan-persoalan sebelumnya yang cepat mencuat? Penegak hukum tidak boleh lambat, apalagi setengah hati. Kasus ini wajib diusut sampai ke akar-akarnya, bukan hanya mencari pelaku lapangan, tetapi juga siapa aktor di belakangnya, apa motifnya, dan apakah ada kaitan dengan kepentingan tertentu. Jangan sampai hukum kalah oleh teror dan masyarakat dibiarkan hidup dalam ketakutan. Pelaku harus segera ditangkap, dalangnya dibongkar, dan keadilan harus ditegakkan seterang-terangnya. Bahkan ketika terjadi dulu ya waktu persekusi terhadap Kadishuhu, intimidasi Kadishuhu yang dilakukan oleh oknum-oknum dari LSM tertentu pada waktu itu, dari gubernurnya sendiri tidak ada kejelasan, tidak ada pembelaan, tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada tindakan tegas. Padahal gubernurnya kan mantan seorang kepolisian, toh seharusnya bisalah bertindak lebih tegas dari itu. Tapi alih-alih bertindak tegas justru kayak membiarkan gitu loh, membiarkan apa ya oknum-oknum LSM itu bertindak dengan seenaknya. Bahkan juga belum ada tindakan dari gubernur setempat. Andai kata itu adalah gubernurnya gubernur KDM, pasti sudah langsung ada backup dari situ, langsung ada tindakan tegas dari pihak aparat. Oke, kita simak. Oke Bray, baru aja ini nih keterangan dari Kadishuhu ya. kejadian mobil kita dilemparin bom molotov ya. Ini kondisi Atasnya mobilnya. bensin, Ini sebelum ada kepolisian. sama dilempar obor ke Ancuk Jaran kan.
Pecundang kali kau pelakunya. Pecundang itu namanya. Tadi kita langsung keluar langsung ketahuan, cuma bensinnya banyak kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman FB semua, sekilas info ini tetangganya ya. depan rumah saya, tepatnya di kediamannya Pak Lurah Hoho, Purwasaba. Ini telah terjadi kebakaran mobil Civic punya Pak Kades Hoho. Kebakaran tadi sekitar pukul 4 pagi. Kemudian menurut Pak Kades Hoho, memang mobil itu ada orang melempar obor ya, melempar obor, kemudian tidak ada bunyi kendaraan bermotor, diduga pelaku itu menggunakan sepeda listrik ataupun motor listrik. Menurut pengakuan Pak Kades Hoho, CCTV di rumahnya kebetulan sudah 2 hari tidak bisa merekam, jadi tidak ada dilakukan pengecekan, tidak bisa. Pak Kades Hoho juga udah keliling ke tetangga-tetangga yang ada CCTV-nya, tapi kemudian juga punyanya Pak Haji Aris tidak bisa untuk merekam. Kami turut prihatin atas kejadian ini, ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tentu saja sangat mengganggu keamanan di desa tercinta kita. Apapun itu tindakannya tidak dibenarkan. Monggo bagi teman-teman yang butuh informasi berikutnya nanti bisa diupdate. Kemudian dari tempat kejadian perkara sudah dilakukan nanti ya, dari pihak kepolisian akan melakukan identifikasi. Udah Pak Kades Hoho juga udah memanggil tim Inafis untuk melakukan identifikasi terhadap barang bukti yang berupa obor katanya. Oke teman-teman, demikian sekilas info dari rumah Bapak Kades Hoho, Desa Purwasaba, Kecamatan Banjarnegara, Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miris memang menjadi pejabat yang baik di negeri ini yang pro dengan rakyat, memang ya resikonya tinggi sekali karena masih banyak orang-orang yang mentalnya tuh mental preman yang biasanya suka dapat jatah tanpa harus kerja dan lain sebagainya. Akhirnya ketika ada seorang pejabat publik ya, kepala pemerintahan baik di desa maupun di tingkat apalah, itu ketika baik kemudian transparan, mereka merasa terusik para preman-preman tersebut. Orang-orang yang berjiwa preman atau yang mengatasnamakan organisasi ini, mengatas organisasi itu ya, itu merasa terusik dengan transparansi dana, dan mereka merasa terusik karena apa? Karena tidak nyaman lagi pendapatan mereka yang biasanya hanya cuma datang ngecuk gitu ya untuk minta jatah-jatah itu. Akhirnya mereka kehilangan pendapatan gitu loh, makanya mereka terusik. Oke teman-teman, kita simak kelanjutan dari ketegasan dari aparat terkait ya, semoga segera melakukan tindakan hukum yang tegas. Semoga video ini bermanfaat, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.